Isyap Selam. Cerita Isyap Selam merupakan cerita rakyat Bali yang biasanya diceritakan para orang tua kepada anaknya sebagai bunga tidur. Cerita ini menceritakan kisah seekor ayam betina yang memiliki 7 ekor anak bernama Isyap Selam. Doglagan adalah anak bungsunya yang tidak memiliki bulu. Keseharian Isyap Selam adalah berkeliling hutan untuk mencari makan bersama anak-anaknya. Namun, saat dia dan anak-anaknya sedang mencari makan di seberang jurang, tiba-tiba langit bergemuruh. Ibu, ayo kita pulang sekarang. Aku takut, Ibu. Langit sudah mendung. Sebentar lagi pasti akan turun hujan. Tenang anak-anakku, jangan takut. Daripada kita pulang sekarang, lebih baik kita mencari tempat berteduh dahulu. Lihatlah adikmu, Idoglagan. Dia tidak punya bulu. Jika dia kehujanan nanti, bisa mati karena kedinginan. Lalu Isyap Selam dan ketujuh anaknya mencari tempat berteduh, dan ia menemukan sebuah rumah di dekat sana. Tuan, apakah ada orang di rumah ini? Setelah menunggu beberapa menit, muncullah si pemilik rumah yang ternyata dihuni oleh kucing wanita bernama Mengku. Siapa sih? Ganggu orang tidur saja? Loh, Selam, kenapa kamu kemari? Maaf saya mengganggu Nyonya Kucing. Saya kemari ingin berteduh sebentar. Saya takut mengajak mereka menerobos hujan, Nyonya. Anak-anak saya masih kecil. Apalagi anak bungsu saya tidak memiliki bulu. Saya takut dia mati kedinginan. Tolong kasihani kami, Nyonya Kucing. Ya ampun, kasihan sekali anak-anakmu. Baiklah, kalau begitu, ayo cepat masuk. Lalu Mengkuk mengajak Isyap Selam dan ketujuh anaknya masuk. Benar saja, setelah mereka masuk, tiba-tiba hujan turun deras hingga menyebabkan banjir. Melihat hal tersebut, Mengkuk menawarkan Isyap Selam untuk menginap di rumahnya. Karena di luar sedang hujan deras dan tidak tahu kapan hujan itu akan berakhir. Isyap Selam menerima tawaran Mengkuk untuk menginap. Saat malam hari,
Isyap Selem tiba-tiba merasa gelisah dan tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan ingin melihat keadaan di luar. Saat melewati kamar Mengku, ia mendengar sesuatu. Dengar semuanya, malam ini kita akan pesta besar. Hahaha. Tadi ibu dapat ayam betina membawa 7 anaknya. Wah, ibu hebat sekali. Aku mau lehernya ya, Bu. Kalau aku mau sayapnya ya, Bu. Baiklah, tenang anak-anakku. Kalian semua pasti akan kebahagiaan. Malam ini kita akan pesta besar-besaran. Mendengar hal itu, Isyap Selem sangat terkejut dan merasa takut. Ia buru-buru membangunkan anak-anaknya. Nak, bangun nak. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Kamu terbang duluan ya, nanti ibu mengikuti. Karena kebingungan, anaknya pun mengikuti perintah ibunya untuk terbang terlebih dahulu. Begitu suara anak pertamanya terbang. Suara apa itu, Selam? Itu tadi aku melihat ada daun jatuh. Iya, daun yang jatuh ke jurang. Setelah satu persatu anaknya mulai terbang melewati jurang, sekarang tersisalah Isyap Selem dan Idoglakan di rumah Mengku. Isyap Selem lupa bahwa anak terakhirnya tidak memiliki bulu. Kemudian dia berpesan pada anaknya Idoglakan. Anakku Doglakan, sekarang ibu akan pergi nak. Nanti jika kamu ingin dimakan oleh Mengku, berbohonglah padanya. Katakan jika dagingmu masih pahit dan belum bisa dimakan. Suruh dia untuk memeliharamu sehingga kamu memiliki bulu. Jika bulumu sudah tumbuh, kamu bisa terbang dan pulang nak. Kemudian Isyap Selem terbang melewati jurang. Begitu bunyi Isyap Selem saat terbang. Mengku merasa ada yang tidak beres. Dia segera pergi ke kamar yang ditempati Isyap Selem. Ternyata yang dia temukan hanyalah Idoglakan. Jangan makan aku dulu, Nyonya Kucing. Tunggulah aku memiliki banyak bulu agar nanti dagingku juga banyak. Akhirnya
Mengkuk memilih untuk merawat Idoglagan. Singkat cerita, sekarang Idoglagan sudah tumbuh bulu. Mengkuk dan anak-anaknya sudah siap untuk menyantap Idoglagan. Heh, Doglagan, sekarang kamu akan aku makan. Ha 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 ha. Baiklah, Mengkuk. Sebelumnya, aku berterima kasih karena engkau telah merawatku hingga aku tumbuh bulu dan sekarang dagingku sudah siap dimakan. Namun sebelumnya, semburlah aku sebanyak 3 kali agar dagingku terasa lebih nikmat. Mengkuk mempercayai perkataan Idoglagan. Ia mulai berkumur dan menyembur Idoglagan. Saat semburan ketiga ternyata Idoglagan terbang dan mendarat di atas batu besar dekat jurang. Saat Mengkuk ingin melahapnya, Idoglagan dengan cepat terbang menghindar. Sehingga yang dilahap Mengkuk itu batu besar yang dihinggapi Idoglagan. Hingga giginya patah. Melihat itu, Idoglagan tertawa puas. Ia terbang sambil bernyanyi mengejek Mengkuk.